Karena kemarin saya bahas materi tentang motor bodong, makanya ada yang bertanya nih pada kolom komentar di YouTube ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah motor bodong bisa dibuatkan surat-suratnya kembali? Nah, ini informasi-informasi yang memang banyak beredar di masyarakat dan saya pun pernah mendengar yang demikian, informasi-informasi itu, bahwa yang mana kalau yang dibeli itu hanya motor bersama STNK-nya, nanti BPKB-nya bisa dibuat. Tapi saya belum lihat sih apakah memang benar ada fakta yang seperti itu atau tidak. Tapi kalau informasi-informasi yang beredar memang sering lewat bahwa seperti itu informasinya. Katanya bisa dibuatkan BPKB-nya, bisa dibuatkan STNK-nya. Nah, sementara kalau sepaham saya, yang namanya motor bodong itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama, biasanya itu adalah hasil curian. Yang kedua, biasanya motor itu masih menunggak di leasing ataupun finance. Biasanya BPKB-nya hilang. Entah rumahnya kena musibah, kebakaran ataupun bencana alam, kita tidak tahu. Nah, yang jelas kalau motor bodong yang memang BPKB-nya tidak ada karena masih berada di pemiliknya, alias motor ini adalah motor curian, maka tentu tidak bisa kita buatkan BPKB, apalagi STNK. Oke, kalaupun itu dipaksakan, artinya dibuat dengan dalil bahwa BPKB yang sebelumnya hilang, sementara tidak hilang, nah itu kan bisa berpotensi pidana. Sehingga kalau memang benar-benar hilang, maka bisa dibuatkan. Tapi kalau motor ini motor bodong yang masih menunggak ataupun mengangsur di leasing atau finance, kemudian dijual oleh orang yang mengajukan kredit tadi, otomatis BPKB-nya ada di leasing dong. Jadi nggak bisa dibuatkan BPKB yang baru, apalagi STNK. Nah, ada juga nih yang bilang bahwa ini hanya ada STNK doang, STNK-nya masih baru, masih aktif, baik motor ataupun mobil. Nah, kita kan tahu bahwa STNK itu setiap tahun dibayarkan pajaknya dan setiap 5 tahun dilakukan perpanjangan. Seandainya tidak ada BPKB, nah untuk proses perpanjangan ini pasti tidak bisa, karena syarat untuk pengajuan perpanjangan STNK itu harus ada BPKB. Kalaupun BPKB-nya tidak ada, minimal ada surat keterangan, misalnya BPKB-nya di leasing, ya berarti dari leasing mengeluarkan surat keterangan bahwa memang BPKB-nya di situ. Atau misalnya dari bank, misalnya mobil ini dijadikan agunan, BPKB-nya dijadikan agunan di bank. Nah, jadi dari bank yang mengeluarkan surat keterangan tadi. Jadi memang harus ada BPKB. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, otomatis STNK tadi mati. Nggak bisa dilakukan perpanjangan kembali, dan otomatis yang tahunannya pun habis, pajak tahunan. Kalau sudah seperti ini pasti akan kesusahan. Artinya, kalau misalnya kita melakukan perjalanan, ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pasti was-was. Karena kita tidak tahu di mana lokasi polisi melakukan tilang ataupun melakukan razia. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa dibuatkan suratnya. Kalau dipaksakan dibuat, itu pidana. Karena pasti menggunakan dalil bahwa wah ini hilang Pak, ini begini, ini begitu. Nah, sementara tidak ada bukti yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan adalah pemilik kendaraan tersebut. Namun dalam dokumen dicantumkan bahwa dia adalah pemilik, sehingga keluarlah BPKB ataupun STNK yang pengganti. Nah, itu tidak bisa. Nah, yang bisa kena pasal itu bukan hanya yang meminta untuk dibuatkan tadi, tetapi yang membuat juga. Misalnya yang mengeluarkan ini siapa gitu, orang entah oknum ASN atau siapapun dia juga berpotensi dipidana karena dialah yang turut serta ataupun menjadi bagian dari rangkaian peristiwa pidana tadi. Jadi sangat jelas ya bahwa yang namanya motor bodong
tidak bisa dibuatkan surat-suratnya. Oke? Terima kasih.